Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Visa, NIM 181041664, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah manajemen pemasaran internasional, dosen pengampu Adi Mursalim SEMM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang bisnis internasional. Manajemen distribusi internasional. Menurut Warren Jack Kagan 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi (marketing channels) adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Menurut Kotler, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak milik atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran antara satu dengan bagian lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung sehingga membentuk sistem saluran pemasaran. Saluran pemasaran mempunyai andil dalam menyampaikan barang ke konsumen, yaitu sebagai agen bagaimana perantara pemasaran bernegosiasi atas barang milik produsen dengan konsumen. Bagaimana perantara terlibat dalam proses untuk membuat produk atau jasa yang siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Anggota saluran distribusi internasional. 1. Distribusi tidak langsung. A. Agen. Agen terdiri dari 1. Perusahaan manajemen ekspor adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. 2. Agen ekspor perusahaan. Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen ekspor perusahaan ini bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan tidak menerima untuk jasa yang mereka terima. 3. Asosiasi Web Pamor. Asosiasi ini didirikan oleh produsen-produsen Amerika Serikat. Anggotanya Asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagai informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. 4. Agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili perdagangan luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut, sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi untuk pemerintah untuk pembelian barang-barang tertentu. Biasanya negara berkembang mempertahankan memasok barang dengan menempatkan beberapa stafnya di luar negeri. B. Pedagang perantara. Pedagang perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya dalam kaitannya dengan barang tersebut. Mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Ada beberapa jenis pedagang perantara antara lain. 1. Pedagang ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hal atas produk tersebut. Pedagang ekspor memiliki mitra di luar negeri, baik pengecer maupun pedagang besar. Dalam aktivitasnya, pedagang ekspor menggunakan nama sendiri dan menanggung semua resikonya. 2. Koperasi pengekspor. Koperasi pengekspor adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk pendistribusian produk-produk ke luar negeri. Model kerjasama antara produsen dengan koperasi pengekspor ini disebut dengan piggybacking, di mana koperasi pengekspor ini dapat berperan sebagai perusahaan manajemen ekspor ataupun hanya sebagai agen. 3. Pemasok ekspor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah atau yang jumlah produksinya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri. Distribusi langsung. A. Distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri, yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. Ada beberapa macam, antara lain
Perwakilan agen. Kegiatan sales presentatif ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut, dan komisi didapat dari penjualan. Perwakilan agen juga memantau dan mengumpulkan informasi terkait penjualan dan preferensi konsumen di negara tersebut, namun mereka tidak memiliki hak atas barang tersebut. Agen pembelian. Agen pembelian ini kadang disebut juga dengan pembeli barang untuk diekspor. Maka, mereka aktif bergerak mencari produk dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga dari luar negeri. Agen ini jugalah yang mengurus semua urusan pengemasan dan persyaratan pengapalan, namun mereka tidak memiliki hak atas produk tersebut. Pialang ekspor. Tugas dari pialang ekspor adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. Pialang ekspor ini tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atas jasa yang diberikan. Distribusi langsung melalui pedagang perantara. Distributor ekspor. Distributor ekspor membeli barang dengan diskon yang besar kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atas pembelian barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. B. Pengecer luar negeri. Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. C. Pemborong ekspor. Pemborong ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negeri. 4. Saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produknya ke luar negeri, antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. Namun, pembangunan distribusi milik perusahaan sendiri ini membutuhkan banyak waktu, biaya, dan sulitnya menemukan individu-individu yang cakep untuk dijadikan tangga penjual di luar negeri. 5. Pasar kelabu atau grey market. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Istilah grey market ini sendiri adalah istilah turunan dari black market yang memasarkan produk ilegal. Namun dalam grey market garis batas antara ilegal dan legal di sini abu-abu. Grey market biasanya terjadi dalam perdagangan barang-barang mewah dan barang-barang berteknologi tinggi. B. Keputusan desain saluran. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat, antara lain: 1. Menganalisis kebutuhan konsumen. Bagaimana perilaku pembelian konsumen? Apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah mereka, ataukah mereka rela menempuh jarak jauh untuk mendapatkan produk tertentu? Apakah mereka lebih suka membeli secara seperti via internet atau via telepon? Apakah konsumen menginginkan banyak pelayanan tambahan dan lain sebagainya? Namun di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan kepuasan pelanggan. 2. Menentukan tujuan saluran. Tujuan saluran pemasaran berkaitan dengan mendefinisikan secara tegas pelanggan yang akan menjadi sasaran perusahaan dan berkaitan pula dengan tingkat layanan kepada segmen-segmen pelanggan tertentu yang ditargetkan. Dari hasil pengidentifikasian segmen pelanggan, perusahaan dapat menentukan pelayanan seperti apa dan bagaimana yang hendak diberikan kepada pelanggan.
B. Keputusan desain saluran. Mengidentifikasi alternatif utama. Alternatif ini berkaitan dengan jenis perantara yang digunakan, jumlah perantara, dan syarat serta tanggung jawab oleh masing-masing saluran pemasaran. Jenis perantara berkaitan dengan produk perusahaan, sedangkan jumlah perantara berkaitan dengan seberapa jumlah anggota saluran yang dibutuhkan perusahaan agar produk semakin dekat dengan konsumen. Ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran antara lain. 1. Distribusi intensif adalah strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkan, misalnya rokok, air mineral, permen, dan lain-lain. 2. Distribusi eksklusif adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. 3. Distribusi selektif. Penggunaan lebih dari satu, tetapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksekutif dan intensif. Contohnya, merek televisi, furnitur, dan peralatan rumah tangga kecil didistribusikan dengan cara ini. Variasi karakteristik produk juga memberi pengaruh terhadap pemilihan saluran. 4. Mengevakuasi alternatif utama. Tahap berikutnya adalah mengevakuasi alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, kendali, dan cakupan. Kriteria ekonomi berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menganalisis perkiraan penjualan, biaya, dan probabilitas dari alternatif yang berbeda. Di sisi lain, perusahaan juga harus mempertimbangkan rentang kendali. Seberapa besar anggota saluran memegang kendali atas pemasaran produk? Bagaimana keleluasaan perusahaan dalam mengawasi alur barang dari awal hingga ke tangan konsumen? Di sepanjang proses pendistribusian barang, perusahaan dan anggota harus perlu membuat pembagian pengendalian. Sementara saluran adaptif berkaitan dengan komitmen dengan saluran perusahaan. Saluran pemasar menginginkan komitmen jangka panjang dengan perusahaan, sedangkan perusahaan menginginkan situasi yang lebih fleksibel, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dalam hal ini, anggota saluran yang memiliki komitmen jangka panjang dengan perusahaan harus unggul dalam sisi ekonomi dan kendali. Dalam pengevaluasian alternatif, harus dicapai keseimbangan antara kriteria ekonomi tentang kendali dan cakupan. Tidak mungkin dilakukan salah satu faktor yang dapat mempertimbangkan secara terpisah. 5. Pemilihan anggota saluran. Ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan anggota saluran pemasaran internasional. Antara lain, A. Kekuatan keuangan. Perusahaan membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama untuk mencapai tahap kedewasaan dalam pemasaran internasional. Perusahaan harus memiliki basis keuangan yang kuat serta kekuatan, kemauan, dan kesiapan menghadapi risiko yang mungkin muncul. Biasanya kekuatan keuangan ditunjukkan oleh besarnya kapasitas kredit yang diberikan dan posisi arus kas. B. Jaringan dan hubungan yang baik. Di berbagai negara, kegiatan bisnis dijalankan berdasarkan hubungan pribadi. Dalam pemilihan anggota saluran pemasaran internasional, sangat penting memiliki citra dan hubungan yang baik dengan lingkaran pemerintah dan lingkaran bisnis di negara tersebut. C. Komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Kinerja anggota saluran dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang telah atau pernah bekerja sama dengan mereka. D. Pengendalian anggota saluran. Hilangnya kendali atas produk dalam proses pendistribusian kepada anggota saluran pemasaran mungkin sudah menjadi konsekuensi dari produsen, walaupun dalam pasar domestik sebagian kendali diberikan ke anggota salurannya. Anggota saluranlah yang menjadi satu-satunya jalan untuk dapat menyelesaikan seluruh terkait dengan penjualan, pelayanan, penyediaan informasi. Hal ini
menjadi dilema mengenai bagaimana cara mendorong anggota saluran untuk dapat berkinerja tinggi karena di sisi lain anggota saluran kadang memiliki visi yang berbeda dengan perusahaan. Kemampuan produsen sangat beragam dalam mengelola distributor. Hal ini terkait dengan kekuatan saluran, yaitu kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran. Jenis-jenis channel power itu antara lain: A. Kekuatan koersif. Kekuatan koersif berupa ancaman dari produsen untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan kerjasama dengan anggota saluran, tetapi dalam penerapannya sering menghasilkan konflik. B. Kekuatan penghargaan. Kekuatan penghargaan berupa penawaran ekstra dari produsen kepada konsumen sebagai wujud penghargaan atas keberhasilan melaksanakan fungsi tertentu. C. Kekuatan resmi. Kekuatan resmi ini berupa kontrak yang dibuat produsen untuk anggota saluran bahwa produsen adalah pemimpin yang resmi. D. Kekuatan acuan. Produsen sangat dihormati sehingga anggota saluran merasa bangga bekerja sama dengannya. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya, saya minta maaf dan terima kasih.